Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan soal-soal SBMPTN UTBK mengenai eksponen dan logaritma. Sebelum ke soal, kita coba mengingat kembali mengenai sifat-sifat logaritma atau juga konsep dasar dari logaritma. Hubungannya dengan eksponen, logaritma itu adalah kebalikan atau inverse-nya. Jadi eksponen adalah inverse-nya logaritma atau sebaliknya. Nah, hubungannya seperti ini. A pangkat B sama dengan C itu sama dengan A log C sama dengan B. Di mana nilai A ini adalah basis atau bilangan pokok, kemudian nilai A itu harus positif, lebih besar daripada 0, dan A tidak boleh sama dengan 1. Ya, itu syaratnya untuk nilai A. Kemudian untuk nilai C, di sini ini adalah numerus, di mana nilai numerus itu harus lebih besar daripada 0 atau positif. Sifat yang pertama, kita lihat di sini. A log B kali C, numerusnya ini perkalian B kali C, ini bisa diuraikan menjadi seperti ini. A log B ditambah A log C. Kemudian kalau pembagian menjadi pengurangan. A log B dikurangi A log C. B per C di sini ya. Kemudian A log B pangkat N. Nah di sini B pada numerus dipangkatkan N. Nah N ini bisa pindah ke depan atau menjadi kali. N dikali A log B. Kemudian kalau misalkan di sini pada basis A pangkat M, kemudian pada numerus di sini B pangkat N, ini bisa dipindahkan ke depan. Ya, pangkat pada numerus menjadi pembilang, pangkat pada basis menjadi penyebut atau N per M dikali A log B. Nah, seperti ini. Kemudian dari sini, dari aturan ini bisa kita buat bahwa A log B per C itu sama dengan negatif dari A log C per B. Ini dibalik. Kenapa? Karena B per C itu kalau dibalik menjadi C per B pangkat min 1. Nah, pangkat min 1-nya berarti bisa pindah ke depan. Ya, seperti ini. Sifat selanjutnya, A log B itu bisa kita rubah sesuai kebutuhan soal menjadi C log B per C log A. Nah, C di sini adalah basis yang baru. Di sini bebas penggunaan angkanya disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian A log B sama dengan 1 per B log A. A di sini adalah basis, B numerus, itu bisa kita tukar dengan syarat menjadi posisinya di penyebut. Menjadi 1 per B log A. Kemudian A log B dikali B log C itu sama dengan A log C. A log C. Dengan syarat bilangan di sini sama. Ya. Kemudian yang terakhir A dipangkatkan A log B itu sama dengan B. Syaratnya di sini pangkat, posisi pangkat di sini basisnya harus sama dengan bilangan yang dipangkatkan. Jadi hasilnya langsung sama dengan B. Ini adalah sifat-sifat logaritma. Dengan menggunakan sifat-sifat logaritma tadi, kita coba selesaikan soal-soal eksponen dan logaritma. Ya. Jika di sini 3 pangkat 2x tambah 1 sama dengan 4 kali 3 pangkat x ditambah 1 dikurangi 12, maka nilai dari 12 log 18 itu berapa? Ini ada opsinya. Opsinya di sini masih dalam bentuk X ya. Nah, pertama kita lihat dulu di sini. 3 pangkat 2X tambah 1 sama dengan 4 kali 3X pangkat 1 min 12. Nah, ruas kanan kita pindahkan semua ke ruas kiri. Seperti ini. Ya. Kemudian, di sini ada unsur 3 pangkat X. Di sini juga ada unsur 3 pangkat X. Berarti kita rubah ini menjadi ada unsur 3 pangkat X. Berarti 3 pangkat 2X tambah 1 menjadi 3 pangkat 2x dikali 3 pangkat 1. Nah, 3 pangkat 1-nya di sini, kemudian 3 pangkat 2x-nya menjadi 3 pangkat x kali 2. Sama saja, bentuk ini menjadi ini. Ya. Dikurangi. 3 pangkat x ditambah 1, artinya 3 pangkat x dikali 3 pangkat 1. 3 pangkat 1-nya berarti ini 3. Ya. Kemudian kita sederhanakan. Ini semua kita bagi 2, karena ada unsur 3. Ya. Bagi 3, ini bagi 3 menjadi ini. Ini dibagi 3 menjadi 4x pangkat 4 dikali 3 pangkat x, 12 bagi 3 menjadi 4. Nah, ini. Ada bentuk 3 pangkat x di sini. Nah, ini kita lihat di sini. Ini adalah bentuk persamaan kuadrat, ya. Persamaan kuadrat di mana variabelnya 3 pangkat x. Nah, kita rubah bentuk ini menjadi bentuk kuadrat sempurna atau menjadi bentuk 3 pangkat x dikurangi 2 dipangkatkan 2. Dengan menggunakan aturan atau rumus begini. A dikurangi B kuadrat itu kan sama dengan A kuadrat dikurangi 2AB dikurangi B kuadrat. Kita anggap saja ini adalah A. Ya, kemudian ini adalah B. Jadi A-nya 3 pangkat X, B-nya 2. Gitu ya. Jadi B kuadrat adalah 4. A kuadrat itu 3X pangkat 2.
Kemudian di sini 4 itu dari mana? 4 itu dari hasil di sini. Ya. Kita lihat di sini, kan di sini B-nya 2. Berarti A kali B berarti adalah 2, maaf di sini 2AB artinya berarti 2 kali A, A-nya 3 pangkat X, B-nya adalah 2. Berarti 2AB adalah 2 kali 2 kali 3 pangkat X atau 4 kali 3 pangkat X. Nah ini. Bentuk ini menggunakan ini dirubah menjadi bentuk kuadrat sempurna seperti ini. Ya. Nah dari sini berarti kita cari nilai X-nya. Nilai dari 3 pangkat X-nya. 3 pangkat X dikurangi 2 sama dengan 0, berarti 3 pangkat X sama dengan, pindah ruaskan 2 ke kanan menjadi 2. Ini hasil dari faktor ini ya, faktor persamaan kuadrat ini. Jadi 3 pangkat X sama dengan 2. Nah bentuk ini, kita rubah bentuk menjadi logaritma. A pangkat B sama dengan C, kita rubah bentuk menjadi menjadi logaritma A log C sama dengan B. Berarti 3 pangkat X sama dengan 2, kita rubah bentuk menjadi ini. A-nya 3, B-nya X, C-nya adalah 2. Berarti hasilnya menjadi logaritmanya adalah 3 log 2 sama dengan X. Nah ini. Ya. Ini yang diketahui. Kemudian, kita lihat di sini, di soalnya adalah 12 log 18. 12 log 18 dengan bantuan ini, bahwa 3 log 2 sama dengan X, kita rubah ini. Ya. 12 log 18, gunakan sifat logaritma yang ini. A log B sama dengan C log B per C log A. Nah, bentuk ini kita rubah menjadi bentuk ini. Ya. Dengan syarat di sini C-nya bilangan yang sama ya. C-nya kita gunakan bilangan sesuai dengan kebutuhan. Karena di sini diketahui basisnya 3, berarti C kita gunakan bilangan 3. Berarti 12 log 18 menjadi bentuk ini. Ya, 3 log 18 per 3 log 12. Nah, seperti ini. Kemudian kita uraikan. 18 itu adalah merupakan hasil kali dari 9 kali 2. 12 itu merupakan hasil kali dari 3 kali 4. Berarti gunakan sifat logaritma diuraikan menjadi seperti ini. 3 log 9 ditambah 3 log 2 per 3 log 3 ditambah 3 log 4. 12, 3 kali 4. 18, 9 kali 2. Nah, seperti ini. Selanjutnya, substitusikan bahwa 3 log 2 itu sama dengan X, ya. Berarti 3 log 9. 3 log 9 itu artinya 3 pangkat berapa yang hasilnya 9? Jawabannya adalah 2. Kemudian, 3 log 2 apa? X, ganti oleh X. 3 log 3. 3 log 3 itu artinya adalah 1. Nilainya adalah 1. Ditambah 3 log 4. 3, maaf, di sini 3 log 4 itu berapa? 4 itu adalah 2 pangkat 2. Jadi 3 log 2 pangkat 2. 2-nya pindah ke depan. Jadi 2. 2 dikali 3 log 2. 3 log 2-nya sendiri adalah X. Berarti 2 kali X. Nah ini. Jadi ini hasilnya 2. Ini adalah X. Ini adalah 1. Dan ini adalah 2X. Jadi jawabannya adalah opsi yang ini ya. Nomor 2, jika X1 dan X2 adalah akar-akar 9 pangkat X per 2 dikurangi 5 dikali 3 pangkat X per 2 ditambah 3 ditambah A sama dengan 0 dan X1 ditambah X2 sama dengan 4 dikali 3 log 5 ditambah 2, maka tentukan nilai A. Nah ini opsinya atau pilihannya. Yang pertama kita lihat dulu di sini persamaan kuadrat ini. Ya. Persamaan kuadrat ini kita rubah bentuk menjadi bentuk 9x per 2, kita rubah bentuk supaya ada bentuk 3 pangkat x per 2. Ini kita rubah menjadi 3 pangkat 2, si 9-nya. Ya. Kemudian yang di sini 3 pangkat x per 2 ditambah 3, diuraikan menjadi 3 pangkat x per 2 dikali 3 pangkat 3. Bentuk ini diuraikan dari bentuk ini. Ya. Kemudian kita lihat 3 pangkat 2 itu adalah 27. Ya, kemudian kalikan dengan 5, didapat 135. Nah, bentuk ini kita rubah menjadi bentuk ini. Ada unsur 3 pangkat X per 2, 3 pangkat X per 2. Jadi, supaya mudah ke depannya, berarti kita misalkan saja 3 pangkat X per 2 itu adalah P. Sehingga persamaan ini menjadi P kuadrat dikurangi 135P
ditambah A sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kuadrat baru dengan akar-akarnya adalah P1 dan P2. Perkalian akar-akar persamaan kuadrat itu adalah C per A. C itu yang mana? C itu adalah yang konstanta. Kemudian A itu apa? A itu yang mengikuti P kuadrat. Di sini A-nya adalah 1, C-nya adalah A. Berarti perkalian akar-akarnya atau nilai hasil kali dari P1 kali P2 itu adalah C per A. Kita anggap ini akar-akarnya adalah P1, P2. Jadi ini C per A. C-nya adalah A, kemudian nilai A-nya di sini adalah 1. Di sini. Ini C, ini A. Jadi A per 1. Ya. A per 1 adalah A. Jadi P1 dikali P2 sama dengan A. Kita tahu di sini P itu adalah 3 pangkat X per 2. Berarti P1 sama saja dengan 3 pangkat X1 per 2. P2 berarti 3 pangkat X2 per 2. Berarti kalikan saja, ini P-nya, ini P1-nya, ini P2-nya. Ini. Ya. Kalikan di sini. Karena sudah sama di sini, bilangan yang dipangkatkannya berarti tinggal pangkatnya saja kita jumlahkan. Ya, menjadi 3 pangkat X1 per 2 ditambah X2 per 2. Jumlahkan menjadi X1 tambah X2 per 2. Penyebutnya sudah sama di sini ya. Nah, ini A-nya adalah nilainya ini. Kemudian kita tahu bukan sifat ya. Perubahan dari bentuk eksponen ke logaritma adalah seperti ini. A pangkat B sama dengan C itu menjadi logaritmanya A log C sama dengan B. Nah, sekarang kita lihat bentuk ini. Di sini kita tentukan A-nya berarti 3, B-nya adalah pangkat ini, ya. C-nya itu adalah A. Rubah ke bentuk ini, berarti sama dengan A-nya 3, ya, berarti 3 log A sama dengan pangkat. Nah, sama dengan ini. Nah, ini bentuknya. Kemudian kita pindah ruaskan ya. X1 ditambah X2 ini apa? Ini. Hasilnya ini. Kita ganti X1 ditambah X2 dengan ini. Ya. Rubah. Nih. Kemudian bagi 2. Di sini ada 4, di sini ada 2. Berarti bisa diperkecil ya. 4 dibagi 2 adalah 2. 2 bagi 2 adalah 1. Sehingga bentuknya menjadi ini. Ya. 4 bagi 2 menjadi 2. 2 bagi 2 adalah 1. Nah ini. Kemudian gunakan sifat logaritma. 2 dikali 3 log 5, nah si 2 ini bisa pindah ke depan menjadi pangkat. Jadi 5 pangkat 2. Kemudian 1 kita rubah menjadi nilai logaritma. Di mana basisnya harus sama, ya. Basisnya di sini 3. Berarti 1 kita rubah menjadi 3 log 3. Kemudian 5 pangkat 2 itu adalah 25. Kita gunakan sifat. Penjumlahan di sini 3 log 25 tambah 3 log 5. Basisnya sudah sama, berarti ini bisa dirubah menjadi bentuk seperti ini. 25 kali 3. Nah ini. 25 kali 3 itu berapa? 75. Sehingga didapat ini. 3 log 75 sama dengan 3 log A. Jadi A-nya berapa? A-nya adalah 75. Ini ya. Nomor 3. Penyelesaian dari 7 pangkat X ditambah 7 sama dengan 8 pangkat X. Dapat dinyatakan sebagai X sama dengan B log 7 pangkat 7. Berapa nilai B? Jadi merubah bentuk ini supaya menjadi bentuk seperti ini, di mana tentukan nilai B-nya di sini. Ya. Pertama, yang diketahui dulu ini, 7 pangkat X tambah 7 sama dengan 8 pangkat X, atau kita pindah ruaskan menjadi seperti ini. Jadi 8 pangkat X sama dengan 7 pangkat X tambah 7. Kemudian kita gunakan perubahan bentuk eksponen ke bentuk logaritma. Nah, 8 pangkat X sama dengan 7 pangkat X ditambah 7, anggap bentuknya adalah ini. Rubah ke bentuk ini. Berarti hasilnya menjadi 8 log 8 X, pangkat X tambah 7 itu sama dengan X. Ya. Bentuk ini kita rubah menjadi bentuk ini dengan bantuan ini. Ya. Kemudian, kita lihat di sini. Ada sifat seperti ini. Pangkat bisa pindah ke depan menjadi kali, ya. Berarti di sini pangkat dari X tambah 7 pindah ke depan menjadi seperti ini, ya. Kemudian karena kita tahu bahwa X itu sama dengan B log 7 pangkat 7, berarti setiap X di sini kita ganti menjadi B log 7 pangkat 7.
sehingga menjadi seperti ini. Ini diganti jadi ini, X di sini juga kita rubah ini ya. Kemudian kita lihat di sini, pangkat 7 di sini pindahkan ke depan, menjadi kali. 7 dikali B log 7, yang ini. Ini juga sama, pangkat 7 di sini kita pindahkan ke depan menjadi 7 kali B log 7. Nah ini. Kemudian dikalikan, di sini. Ada 7 dan 7, 7 pindah, 7 dikeluarkan, jadi kali. Nah seperti ini. Ada 7 dan 7 keluarkan, sehingga dalam kurung menjadi B log 7 ditambah 1. Di sini ada 7 dan ada 7. Kedua ruas kita bagi 7, ya, sehingga hasilnya menjadi ini. B log 7 ditambah 1 dikali 8 log 7 sama dengan B log 7. Nah ini. Kalikan ini. 8 log 7 kali B log 7 hasilnya ini. 8 log 7 kali 1 hasilnya ini. Gitu ya. Kemudian kita lihat di sini yang ada B-nya pindahkan ke kiri. Jadi B log 7 ruas kanan pindah ke kiri menjadi ini. 8 log 7 pindah ruas ke kanan menjadi min 8 log 7. Nah ini. Selanjutnya, kita lihat di sini ada B log 7. Ada B log 7, keluarkan. Sehingga dalam kurung tinggal 8 log 7 dikurangi 1. Jadi ini kita rubah menjadi ini. Dengan mengeluarkan B log 7. Nah ini. Selanjutnya, kita tahu bahwa min 1 itu, kita lihat di sini, min 1 atau 1 itu kita ganti menjadi 8 log 8, karena 8 log 8 sama dengan 1. Ya. Kenapa? Supaya sama di sini basisnya 8. Kemudian karena pengurangan, berarti numerusnya bisa kita rubah menjadi pembagian. 7 dibagi 8, menggunakan sifat logaritma. Ya. Jadi bentuk ini adalah ini. Gitu. Kemudian ini pindah ruaskan ke kanan, karena kali berarti pindah ruas menjadi bagi. Ya, seperti ini. Jadi B log 7 menjadi sama dengan ini, ya. Kemudian kita lihat di sini negatif di atas bisa pindah ke bawah sama saja ya. Nah, jadi negatifnya kita pakai untuk yang di bawah di penyebut, berarti negatif 8 log 7 per 8. Kita ingat ada sifat yang seperti ini. Ya. Min A log B per C itu sama dengan positif. Jadi negatif bisa menjadi positif asalkan ini ditukar B per C menjadi C per B. Nah, ini juga sama. 7 per 8 kita tukar menjadi 8 per 7. Nah, seperti ini. Jadi negatifnya hilang. Kemudian, gunakan sifat lain. Nah, seperti ini. Bahwa C log B sama dengan C log A. Itu sama dengan A log B. Nah, kita lihat di sini. C log B per C log A. Ya, ini. Itu sama dengan A log B. Berarti bentuk ini kita rubah menjadi bentuk ini. Berarti hasilnya menjadi 8 per 7 log 7. Nah, bentuk ini jadi ini. Dengan bantuan sifat ini. Nah, dari sini kita lihat ruas kiri dengan ruas kanan. B log 7 sama dengan 8 per 7 log 7. Log 7-nya sudah sama, tinggal B-nya yang harus sama. Jadi B itu harus sama dengan 8 per 7. Nah, berarti jawabannya adalah yang ini. Nomor 4. 9 pangkat X per 2 ditambah 7 pangkat Y per 2 sama dengan 8, dan 3 pangkat 2 dikali X per Y sama dengan 7, maka nilai 2 per X ditambah 2 per Y itu sama dengan berapa? Ini pilihannya. Kemudian kita lihat di sini, ya, yang diketahui yang pertama ada 9, di sini ada yang diketahui yang kedua ada 3, berarti kita coba supaya terhubung, 9 dirubah menjadi 3 pangkat sekian, 3 pangkat 2, ya. 9 pangkat X per 2 dirubah menjadi 3 pangkat 2 X per 2. Kemudian pangkat ini kita kalikan. 2 dikali X per 2 berarti X ya. Jadi ini kita rubah menjadi 3 pangkat X. Nah, kemudian kita tahu yang diketahui ini yang kedua, bahwa 3 pangkat 2 X per Y itu kita rubah bentuk menjadi 3 pangkat X dikali 2 per Y. Ini sama saja dengan ini. Ya. Kenapa? Supaya pangkat 2 per Y-nya hilang, ya. Dengan cara apa? Dengan kedua ruas dipangkatkan Y per 2. Karena 2 per Y dipangkatkan, di sini kita lihat, ini kalau dipangkatkan Y per 2, nanti didapat 2 per Y dikali Y per 2. Itu 1 hasilnya. Ya. Kemudian 7 dipangkatkan Y per 2, berarti hasilnya 7 pangkat Y per 2. Atau dengan cara cepat, 2 per Y pada pangkat, ya, pindah ruas ke ruas kanan menjadi Y per 2. Nah, ini ya, kita simpan ini. Nah, kemudian kita tahu bahwa ini
7 pangkat X ditambah 7 pangkat Y per 2 sama dengan 8. Ini ya. Kemudian kita tahu bahwa 7 pangkat Y per 2 itu adalah 3 pangkat X. Kita ganti saja ini oleh 3 pangkat X ya. Nah ini, jadi 3 pangkat X tambah 3 pangkat X sama dengan 8. Ini apa? Jumlahkan. Hasilnya adalah 2 dikali 3 pangkat X. Nah ini adalah 2 3 pangkat X sama dengan 8. 2 pindah ruaskan ke kanan menjadi bagi, 8 bagi 2 menjadi 4. Nah ini, 3 pangkat X sama dengan 4. Kemudian gunakan aturan dari perubahan eksponen ke logaritma. 3 pangkat X sama dengan 4, kita rubah ke bentuk logaritma menjadi X sama dengan 3 log 4. Nah ini adalah nilai X-nya. Sekarang kita mencari nilai Y-nya. Ya, mencari nilai Y dengan bantuan apa? Kita tahu di sini, 3X sama dengan 7 pangkat Y per 2. Tapi 3X juga merupakan sama dengan 4. Nah, ini dan ini. Ya, berarti langsung saja 7 pangkat Y per 2 sama dengan 4. Nah, ini. Ya. Kemudian, setelah diketahui ini, kita rubah ke bentuk logaritma. Bentuk eksponen dirubah ke bentuk logaritma dengan bantuan ini. Ya, sehingga didapat Y per 2 sama dengan 7 log 4. Kemudian 2 di sini pindah ruas ke kanan menjadi kali ya. 2 dikali 7 log 4. Gunakan sifat logaritma ini. Jadi di sini angka di sini pindahkan ke depan menjadi pangkat. Jadi pangkat 4. Jadi 7 log 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 berapa? 16. Nah ini adalah nilai Y-nya. Ini nilai X, ini nilai Y. Kemudian kita akan mencari nilai ini. Sekarang kita akan menentukan 2 per X ditambah 2 per Y itu berapa. Ya. Nah, bentuk ini kita sederhanakan seperti ini. Penjumlahan pecahan, hasilnya ini. Kemudian substitusikan nilai X dan Y yang sudah kita dapat. Nilai X tadi adalah 3 log 4, kemudian nilai Y adalah 7 log 16. Substitusikan seperti ini. Kemudian, kalikan ini, ya ini. Kalikan dengan 1. Nah, 1 itu kita anggap 4 log 3 per 4 log 3. Mengapa? Nah, ini triknya. Karena kalau dikalikan nanti ada bentuk seperti ini. 4 log 3 kalikan dengan ini. Jadi 4 log 3 kalikan 3 log 4 hasilnya ini. Kemudian 4 log 3 kalikan 7 log 16 hasilnya ini. Kemudian di penyebutnya 3 log 4 dikali 7 log 16 kali 4 log 3. Nah, ini. Kemudian kita lihat di sini, 16. 16 itu merupakan hasil dari 4 pangkat 2. 4 pangkat 2. Nah, pangkat 2-nya pindahkan ke depan menjadi kali. Jadi 2 kali 7 log 4. Nah, ini adalah bentuk dari 7 log 16. Nah, ini. Ya. Kemudian kita lihat di sini, ini sederhanakan. Berarti 2 dikali ini. Mengapa? Seperti ini. Kita lihat di sini. Gunakan sifat seperti ini. A log B dikali B log C sama dengan A log C. Jadi A langsung ke log C. Kalau kondisinya di sini B-nya atau bilangan di sini sama. Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. 1 dari mana? Kita lihat. 3 log 4 dikali 4 log 3. Nah, 4-nya sama kan ya? Berarti hasilnya menjadi 3 log 3. 3 log 3 itu adalah sama dengan 1. Kemudian yang ini. 7 log 4 dikali 4 log 3 berarti 7 log 3 langsung. Nah, ini. 2 dikali 7 log 3. Ini. Kemudian di penyebutnya kita lihat di sini. 3 log 4 dan 4 log 3 dikalikan. Berarti langsung saja 3 log 3 yaitu 1. 3 log 3 adalah 1. 1 kalikan dengan 7 log 16. Jadi hasilnya 7 log 16. Nah ini. Selanjutnya kita lihat di sini. 1 di sini kita rubah menjadi 7 log 7. Mengapa? Supaya basisnya sama dengan ini. 7 log 7 ditambah 7 log 9. Mengapa 9? Karena di sini 2 kali 7 log 3, 2 pindahkan ke depan menjadi pangkat. 3 pangkat 2 adalah 9. Nah, seperti ini. Selanjutnya bisa disederhanakan. Kalau penjumlahan basisnya sudah sama, berarti tinggal di sini numerusnya dikalikan. Ya. Jadi 7 kali 9, seperti ini. Jadi 7 kali 9, ya. 7 kali 9 berapa? 63. Nah, sehingga dapat seperti ini. Kemudian kita gunakan sifat seperti ini. A log B itu sama dengan C log B per C log A. C-nya ini 7.
B-nya 63, A-nya adalah 16. Rubah ke bentuk A log B, berarti sama dengan 2 dikali 16 log 63. 16 itu merupakan 4 pangkat 2. Ya, 4 pangkat 2. Kemudian kita gunakan sifat ini, A pangkat M log B pangkat N berarti N per M dikali A log B. Nah, sini pangkat pada basis M. Pindah ke depan ya, dari sini nih, pangkat di sini, pindah ke depan menjadi per M. Nah, di sini juga sama. Pangkat 2 di sini pindah ke depan menjadi per 2. Jadi 2 per 2. 2 per 2 berapa? Hasilnya adalah 1. Jadi hasil akhirnya adalah 4 log 63. Jadi nilai ini adalah 4 log 63. Jawabannya di opsi C. Demikian sampai di sini, mudah-mudahan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.